Halo Sobat Jazz, bertemu lagi bersama kita membahas Timnas Indonesia. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa di subscribe dan di like. Nah, karena satu subscribe, satu like, kita ibaratkan doa untuk Timnas kita Menuju Piala Dunia. Amin. Ada apa? Ada berita terbaru di mana ranking FIFA sekarang Indonesia 125 dan lawan kita Myanmar 167. Nah, ini dia bagaimana kondisional kalau kita menang, seri atau kalah melawan Myanmar. Ya, kalau kita menang kita tetap menambah poin. 1 plus 1,80 ya. Kalau kita draw kita minus 0,70. Kalau kalah minus 3,20 untuk pertandingan pertama melawan Myanmar ya. Iya. Ya karena ini kan sebenarnya walaupun bukan agenda FIFA, tetap kita menambah poin ya. Kalau kita menang. Karena ini ada grade-nya match-nya A ya kalau untuk AFF. Kalau untuk kualifikasi Piala Dunia, A-nya plus 2 kali. Plus 2 kali. Nah, kalau Myanmar, dia menang lawan Indonesia, dia bisa mendapatkan plus 3,20. Sementara jika Myanmar seri dengan Indonesia, plus 0,70. Kalau Myanmar kalah dari Indonesia, dia minus 1,80. Nah, itu dia. Ya, kalau kita draw dengan Myanmar, kita yang minus ya. Kalau Myanmar seri sama kita dia plus. Ya, karena keunggulan kita dari ranking Oh iya, kita rankingnya di atas lebih Myanmar. di atas Myanmar. Dan Nah. ini adalah gambaran ketika tanggal 9 nanti ya. Nah, itu dia. Di laga pembukaan. Di mana Pembukaan kita langsung ketemu sama tuan rumah, Myanmar. disambut. Gimana menurut kalian Sobat Jazz untuk hasilnya? Menang atau seri atau kalah? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, itu dia komentar aja, prediksi kalian. Kita baca komentarnya. Bukan kalender FIFA ya bukannya. Baru tahu rupanya bisa ngaruh ke poin. Nah, itu dia seperti yang sudah kita bilang tadi barusan. Di mana agenda FIFA ini memang kualifikasi Piala Dunia ya. Yang grade-nya A++. Sementara AFF ini adalah grade-nya A ya. Karena dia masih mendapatkan poin. Walaupun masih berpengaruh. sedikit. Walaupun sedikit ya. Tapi itu menambah poin. Nah, itu dia. Kita lihat lagi komentar. AFF udah ada hitungannya dari tahun 2016. Tuh, udah termasuk dia. Untuk yang belum tahu ya, informasi. Ya. Ya, kalau Australia masuk AFF enak bener dia farming point FIFA. Ah, itu dia. Untung aja Australia tidak bergabung dengan AFF. Iya. Nih, misal kalah nih ya. Misal aja semua match kalah di AFF. Diaspora capek-capek naikin peringkat. Lokal malah nurunin peringkat lagi. Wah, Makanya jangan sampai. jangan sampai. Tapi kalau kita lihat sih sepertinya semuanya sudah ada kemajuan sih. Walaupun belum memenuhi keinginan dari STY yang diinginkan seperti ini A, B, C. Belum. Nah, itu dia. Masih diasah lagi. Nah, kita wajib menang ya. Untuk beberapa pertandingan tuh wajib. Wajib. Apalagi yang peringkatnya bawah kita banget tuh. Nah, itu wajib banget menang. Karena kalau kita seri aja, kita udah minus sedikit. Walaupun 0,70 poin, nah kita tetap waspada ya. Jangan sampai kita kecolongan. Nah, kita baca lagi. Lah, tapi kan ini cikal bakal generasi selanjutnya. Kita harus ada generasi yang jaraknya pendek dari senior. 20 sampai 22 dari senior. Nah, itu dia. Itu betul ya. Karena kita harus regenerasi juga ya. Kalau misalnya senior kita udah pada pensiun, misalnya pemain yang diasporanya, kita nggak punya generasi lagi. Nah, ini kita lagi mengembangkan. Itu Betul. dia. Ya, sama seperti yang kalau kita ambil pelajaran dari Timnas Jepang. Dia kan bagus banget ya. Dia tumbuh bersama itu selama 10 tahun, satu dekade. Itu dia. Jadi nggak sebentar. Nah, Gitu. jadi kita nggak kehabisan ini ya, kehabisan bensin istilahnya. Nggak kehabisan stok untuk amunisi nanti. Itu ketika ada ajang berapa gitu, yang ini udah siap, udah matang, udah siap gitu. Itu dia. Makanya yang Adrian Wibowo ya, yang masih di bawah 20 tahun ya, itu harusnya kita incar ya. Yang Wibowo, yang Harus baru masuk. buru-buru itu sih, karena pasti Amerika juga mengincar itu. Itu dia. Ayo Pak Erik, ayo kebut Pak Erik. Apalagi dia musim depan udah masuk tim utama Los Angeles. Iya. Bareng Hugo Lloris, Ilfiri Giroud. Satu klub. Lawannya nanti sama Pais. Ya Sobat Jazz, kita beralih ke berita selanjutnya. Di mana Justin Hubner akan tinggalkan Wolves karena tak dimainkan. Wah, ini dia. Kita baca beritanya ya. Di mana dilansir dari Bleach New Football. Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, berencana untuk meninggalkan Wolves U21 pada musim 2024-2025. Kemungkinan pada Januari 2025.
Aku akan meninggalkan klub ini musim ini. Gila, karena back terbaik di sini tidak punya kesempatan. Wah. Sejak kembali dari Cerezo Osaka, Justin Hubner baru dimainkan sekali di Wolves U21. Itu pun hanya setengah babak alias 45 menit. Setelah itu, dalam 9 pertandingan beruntun, Justin Hubner tidak lagi dimainkan oleh Wolves U21. Alih-alih dimainkan, dilansir dari Transfermarkt. Pemain keturunan Belanda itu bahkan tidak ada dalam skuad. Kondisi ini cukup berbeda dengan musim lalu, yang mana dirinya rutin bermain dan menjadi kapten tim. Nah, itu dia. Kita baca dulu ya komentarnya. Padahal dia dulu mainnya bagus, plus kapten tim Wolves. Kelompok umur sekarang tersisihkan. Nah, itu dia. Mungkin tidak masuk dalam agenda strateginya pelatih ya. Yang akhirnya Justin Hubner menit bermainnya sedikit. Iya. Nah, yang penting jangan balik lagi ke Jepang ya. Terjerumus. Makanya tadi kata netizen jangan ke Jepang lagi karena mungkin ya Cerezo Osaka itu hanya menaikkan popularitas timnya saja Iya, dan untuk merekrut Gak Hubner. cuma Hubner doang kan, jadi korban dari klub dari Jepang. Contohnya Pratama Arhan Nah, di itu dia. Tokyo Verdy. Menit bermainnya sedikit sekali ya. Sedikit sekali tapi di sosial media dia dipajang terus buat endorse mungkin juga ada. Ya walaupun Asnawi juga awal kedatangan di klub Thailand ini ya sedikit menit bermainnya, tapi sekarang dia udah mulai hampir Iya. reguler ya. Iya, betul. Semoga aja nggak semuanya seperti itu ya. Iya. Sepertinya sih orang-orang klub-klub yang mencoba menarik pemain timnas Indonesia tapi pemain kita nggak dimainin itu ya itu kemungkinan besar. Alasannya untuk menaikkan popularitas. Iya. Jadi kan pemainnya lebih tinggi followersnya daripada klubnya. Nah itu dia. Padahal Justin Hubner ini mainnya mantap sekali ya, konsisten juga, cukup konsisten. Walaupun emang ada El Preman, yoi. Tapi emang karakternya itu kayak Sergio Ramos kan ya. Dia walaupun keras mainnya tapi mainnya bagus dan bisa membawa klubnya juara. Sergio Ramos. Semoga aja Justin Hubner juga seperti itu. Ya, amin. Amin. Semoga aja Justin Hubner bisa membawa Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Amin banget. Nah, itu dia. Ya, Sobat Jazz, kita beralih ke berita selanjutnya. Di mana Eliano perpanjangan kontrak dengan Petzold. Oke, mantap sekali. Kabar bahagia datang dari salah satu penggawa timnas Indonesia, Eliano Renders. Pemain kelahiran Tampere, Finlandia itu menandatangani kontrak dengan Petzold hingga musim panas 2027. Diperpanjang. Karena bermain reguler juga ya di Petzold ini ya. Dan statistiknya juga bukan kaleng-kaleng. Bagus. Nah, itu dia sebagai seorang winger ya yang dipasang di Zwolle itu. Ya, dikutip dari laman klub, Eliano pertama kali bergabung dengan Zwolle pada 2018. Sempat dipinjamkan ke Utrecht. Dia kembali jadi bagian utama Blue Fingers sejak musim lalu. Eliano sudah memainkan 90 laga bersama Zwolle dengan torehan 6 gol dan 7 assist. Eliano adalah anak klub. Ia dapat ditempatkan di beberapa posisi dan itu membuatnya menjadi pemain yang sangat menarik. Saya sangat senang kami juga dapat memainkan Eliano untuk 2 musim ke depan. Itu dia. Pelatihnya juga sangat inginkan Eliano masih bertahan. Sehingga perpanjangan kontrak dilakukan. Nah, keren banget. Kita baca komennya lagi ya. 90 plus caps bang, kurang dibutuhin apa coba? Nah itu dia. Itu. Ya tapi khawatirnya untuk musim depannya ya, dimana itu diperpanjang takutnya. Makanya kita nggak boleh head comment ya kepada klub dan pemain. Karena kalau kita head comment bisa jadi menit bermainnya dikurangi. Makanya kita tetap memberikan komentar-komentar yang positif. Nah, pokoknya mendukung tim. Gitu. Nah itu dia. Seperti yang gue seneng banget tuh kalau misalnya mampir ke Instagramnya dari FC Dallas atau Twente, itu mereka silaturahmi enak-enak gitu. Karena kan emang Martin Paes main, terus Messi Hilgers juga main gitu. Dikasih waktu bermainnya banyak. Nah itu dia. Yang begini masih kena coret di timnas. Kata Coach Justin, nggak make sense banget. Nah, sama, kita juga mikirnya begitu. Padahal pemain yang serba bisa ya. Iya. Tapi masih dianggap kurang. Dari mana ya? Dari sisi mana yang nggak tahu, hanya ST yang tahu. Nah, mungkin strateginya ya. Iya. Masih belum cocok Strategi ya. seperti apa gitu. Ya karena waktu lawan Arab sih jelas itu bermain dengan strategi sih sebenarnya. Dimana Marcelino yang posisinya bisa
menjadi penyambung ini ya, dari gelandang ke striker. Gokil sekali Marcelino. Ya semoga aja Eliano juga bisa menyesuaikan dengan cepat ya, untuk bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Karena kita semua pada menunggu pasti. Kita pada menunggu Eliano untuk bermain. Gak sabar. Ya Sobat Jazz, itulah berita terupdate kita kali ini. Kalau punya tanggapan boleh komentar aja di bawah. Jangan lupa subscribe, di like, share ke teman-teman kalian. Bunyikan loncengnya. Terima kasih. Kita Garuda. Salam Jazz.